Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boukeroku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin itu sampai pada saat dimana si Lil Tana itu salah jalan ya, bukan salah jalan sih, kayak nyasar tapi ke tempatnya para bangsawan, bukan bangsawan, kayak para penculikan si Palma gitu. Jadi ke tempat itu, jadi mereka pun akhirnya ditahan. Lalu datanglah Kain. Nah sampai situ. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah di video sebelumnya itu sampailah pada kedatangan Kain di tempat perusahaan Narnis, tempat dimana Palma disekap. Lalu dia tuh melihat Lil Tana itu dikekang oleh para penculik tersebut. Lil Tana pun terkejut melihat kedatangan Kain yang tiba-tiba masuk dengan ekspresi datar itu. Sambil tersenyum, Kain pun memberitahu Lil Tana seharusnya dia memberitahu terlebih dahulu jika dia ingin datang ke tempat itu. Melihat Kain tersenyum, Lil Tana pun hanya mengangguk sambil berlinangan air mata. Namun saat ini bukanlah saat yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Pasukan dari perusahaan Narnis pun menggenggam pedang mereka. Mereka adalah pengawal perusahaan Narnis yang berjumlah 5 orang, di mana salah satunya sedang mengarahkan pedangnya kepada Lil Tana, sedangkan keempat orang lainnya mengarahkannya kepada Kain. Nigito pun bersangga di bahu Darmesia dan dibawa ke belakang Kain. Setelah sekilas tersenyum ke arah Nigito yang sedang panik, Kain pun kembali mengarahkan perhatiannya kepada para pengawal itu dan mengatakan bahwa mereka telah melakukan sedikit pelecehan kepada Tuan Putri Kekaisaran Visus. Mendengar hal itu, mata mereka pun terbuka lebar karena mereka tidak menyangka sosok seperti itu datang ke tempat mereka. Kemudian Lil Tana pun bertanya kepada 5 orang pengawal itu apakah mereka yang menculik Palma. Karena di sana Lil Tana melihat kereta yang sama dengan yang menculik si Palma. Kain pun tersenyum ke arah Lil Tana yang mengatakan itu dengan semangat meskipun sedang ditekan. Salah satu pria yang tampak seperti pemimpin mereka pun berbicara dengan senyuman jahat di wajahnya sambil memanggul ke pedang di bahunya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang masalah itu dan memperingatkan Lil Tana bahwa meskipun dia seorang putri kaisar, namun dia tidak bisa melakukan penyerangan kepada perusahaan di kerajaan lain. Setelah mengatakan itu, pemimpin pengawal itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Gelter, sang pemimpin pengawal yang juga seorang petualang rank B. Sebagai petualang peringkat B itu artinya dia sudah pernah melakukan misi pembasmian bandit. Itu sama artinya dengan dia mendeklarasikan bahwa dirinya pernah membunuh seseorang. Namun Kain sama sekali tidak bergeming. Melihat Kain yang tidak bereaksi, ekspresi Gelter pun berubah menjadi sedikit tertarik. Ketika Kain melangkah satu langkah maju untuk meminta mereka melepaskan Lil Tana, para pengawal itu pun mulai merasa tegang. Lalu salah satu seorang pria yang sedang mengarahkan pedangnya kepada Lil Tana pun menempelkan ujung pedangnya ke leher Lil Tana sambil memperingatkan Kain untuk tidak mendekat. Kain pun tampak tidak menghiraukan perkataan pria itu dan tetap maju selangkah lebih dekat, dan tiba-tiba Kain pun langsung menghilang. Ketika para pengawal itu mengekspresikan keterkejutan mereka, Kain pun sudah berada di posisinya semula dengan mengendong Lil Tana di tangannya. Lalu pedang pria yang sedari tadi mengarahkan pedangnya kepada Lil Tana itu pun terjatuh ke tanah bersama dengan tangannya yang masih memegang pedang itu. Dalam sekejap Kain pun sudah memotong tangan pria itu, dan pria itu pun hanya bisa berguling-guling di tanah karena kesakitan. Sayangnya cuma tangan ya, kenapa nggak kepala dah? Baik Nigito maupun Lil Tana pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka menyaksikan kejadian yang terjadi dalam rentang waktu sekejap mata tersebut. Karena beberapa saat yang lalu dia sedang ditekan dengan ujung pedang pria itu, dan entah sejak kapan saat ini ia sudah berada di dalam pelukan Kain. Cielah. Kain pun tersenyum melihat Lil Tana yang nampak kebingungan itu dan meminta Lil Tana untuk tidak melakukan hal yang berlebihan, karena jika terjadi sesuatu kepadanya maka itu akan berpotensi memicu perperangan di antara kerajaan mereka. Mendengarkan perkataan Kain yang sambil tersenyum itu, Lil Tana pun hanya bisa mengangguk dengan pipinya yang memerah. Kain pun segera menyerahkan Lil Tana kepada Nigito. Mendengar perkataan Kain, Nigito yang tadinya membeku karena terkejut itu pun kembali tersadar dan kemudian mengangguk.
Setelah melepaskan Lil Tana yang ada di pelukannya, Kain pun meminta Lil Tana untuk pergi ke tempat Nigito. Meskipun Lil Tana masih merasa tidak puas, namun Lil Tana tetap berjalan menuju ke Nigito tanpa protes. Karena sekarang sandranya sudah tidak ada, Kain pun tersenyum ke arah para pengawal itu. Senyuman yang Kain arahkan kepada pengawal itu pun sangat berbeda dengan yang ia arahkan kepada Lil Tana, karena senyum Kain yang sekarang dibuatnya dengan sedikit menyipitkan matanya. Melihat ekspresi tersebut, seketika para pria pengawal itu pun merasa ngeri. Gelter mengarahkan pedangnya kepada Kain sambil memperingatkan anggotanya untuk tidak lengah. Setelah Kain menentukan targetnya, seketika seorang pria pun terpental ke dinding yang membuatnya langsung terjatuh dan kehilangan kesadarannya. Para pengawal lain pun kebingungan tuh melihat apa yang telah terjadi. Kain pun tersenyum kembali ke arah para pria itu yang tampak kebingungan. Seketika pria yang lain lagi pun terpental ke dinding dan terus bergantian satu persatu, dan kini hanya tinggal Gelter yang tersisa. Ujung pedang yang dipegangnya pun bergetar sesama seperti bulunya. Lalu Kain pun berkata kepada Gelter yang tampak ketakutan itu dengan mengatakan bahwa dia bisa saja mengatakannya dengan lebih rinci kepada para prajurit nanti. Bersamaan dengan itu, Gelter pun terpental ke dinding sama dengan yang lainnya. Bersamaan dengan itu juga kesadaran Gelter pun langsung menghilang alias pingsan. Seorang pria yang tadi telah kehilangan tangannya pun juga pingsan. Kemudian Kain pun menghentikan pendarahan yang mengalir deras itu dengan menggunakan sihir healnya. Lalu Kain pun berbalik ke arah Lil Tana dengan menunjukkan ekspresi lembut seperti biasanya. Aduh, kayak psikopat benar si Kain ini ya. Cuman agak naif ya, kenapa nggak langsung tebas saja gitu. Namun baik Lil Tana maupun Nigito tak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka setelah melihat kemampuan Kain yang sebenarnya. Kain pun hanya tersenyum melihat Lil Tana yang merasa penasaran itu. Sekarang Kain pun ingin segera menjemput si Palma dan meminta Darmesia untuk mengawasi para penjaga yang telah tergeletak itu. Darmesia yang tampak tidak terlalu memperdulikan kejadian yang amat mengejutkan itu pun dengan ramah dan penuh hormat menjawab pertanyaan Kain. Kain pun mengajak Lil Tana untuk ikut menjemput Palma, yang tentu saja Kain juga mengajak serta Nigito sebagai pelayan pribadi si Lil Tana. Mendengar ajakan si Kain, Nigito pun mengangguk dan kemudian bersama dengan Lil Tana mengikuti Kain. Kain pun langsung masuk ke bagian dalam toko dan kemudian berhenti di hadapan sebuah dinding kosong. Saat Lil Tana bertanya kenapa dia berhenti, Kain pun tidak mempedulikan Lil Tana yang bertanya dari belakangnya, dan Kain pun langsung menekan dinding itu menggunakan tangannya. Seketika tembok itu pun langsung rubuh ke bagian dalam. Kain pun hanya tersenyum ke arah Lil Tana dan Nigito yang terkejut. Always. Setelah itu Kain pun langsung masuk ke dalam tanpa rasa khawatir. Dengan menggunakan bola cahaya sihir yang muncul di ujung jarinya, Kain pun melangkah menuruni tangga yang menuju ke bawah tanah. Lil Tana pun mengikuti Kain, lalu Nigito pun juga mengikuti di belakang mereka. Ketika mereka sampai di ruang bawah tanah, mereka pun melihat lorong yang terbuat dari batu dengan ruang-ruang yang ditutupi menggunakan rangkaian besi di kedua sisi lorong tersebut. Dan di dalam ruangan itu ada beberapa anak yang dipisahkan dengan sekat jeruji besi. Ruangan itu dipenuhi oleh anak-anak baik dari ras manusia maupun ras binatang. Kain pun terus menyusuri lorong itu dan berdiri tepat di salah satu ruangan yang berada di ujung lorong. Di hadapan Kain yang sedang memasang ekspresi lembut itu pun ada si Palma yang sedang terduduk murung tanpa kekuatan. Karena tiba-tiba dipanggil, Palma yang sedang tertunduk merenung itu pun perlahan mengangkat wajahnya, dan Palma pun melihat bahwa Kain berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Dan di belakang Kain ia juga melihat si Lil Tana, sosok yang pernah berkunjung ke tokohnya. Palma pun merasa tidak percaya bahwa mereka berdua bisa muncul di tempat seperti itu. Sambil tersenyum, Lil Tana pun mengungkapkan rasa syukurnya karena Palma baik-baik saja dan mengatakan bahwa mereka datang untuk menyelamatkannya. Namun Palma masih menunjukkan ekspresi kebingungannya sehingga ia bertanya kenapa Kain dan Lil Tana mengapa mereka bisa ada di tempat seperti itu. Kain pun menjelaskan bahwa Tamanis telah datang ke mansionnya dan mengatakan kalau dia diculik, dan karena itulah Kain pun berusaha mencarinya sekuat tenaga. Melihat Kain yang tersenyum, perlahan-lahan air mata Palma pun mulai mengalir di pipinya. Air mata itu pun berjatuhan ke lantai. Ya sedih.
Palma pun berterima kasih karena telah diselamatkan, karena dia mengira bahwa dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan semuanya, karena pria yang menculiknya mengatakan bahwa dia ingin menjualnya sebagai budak. Kain pun menenangkannya dan mengajak Palma pergi dari tempat itu. Kain pun menyentuh jeruji besi itu secara perlahan dengan kedua tangannya, dan dengan sekejap jeruji itu pun langsung membengkok. Bengkokan antara jeruji besi itu pun cukup besar sehingga bisa dilewati oleh satu orang. Lil Tana dan Nigito yang menyaksikan hal itu dari belakang pun lagi-lagi tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Kain pun segera masuk melalui celah itu dan meraih tangan Palma untuk membantunya berdiri, dan dengan perlahan menepuk kepala Palma dengan lembut. Melihat sosok Kain yang tersenyum itu, Palma pun langsung melompat dan menempelkan wajahnya ke dada Kain. Palma pun langsung menangis terisak, dan Kain pun hanya bisa membelai kepalanya tanpa mengatakan apapun. Lalu Kain pun terus membelainya selama beberapa menit, dan perlahan tangisan Palma pun mulai mereda dan menjadi tenang. Dan ketika Palma berhenti menangis dan tersadar bahwa sejak tadi ia menangis di pelukan Kain, tiba-tiba ia pun menekuk telinganya dan wajahnya pun memerah karena malu. Apakah Palma akan menjadi harem barunya juga? Gak mungkin sih. Lalu Kain pun berusaha tidak membahas kejadian itu dan hanya mengeluarkan sebuah selimut dari dalam item boxnya lalu memberikannya kepada Palma. Palma pun menyeka air matanya dengan tangannya dan kemudian mengarahkan senyumannya kepada Kain. Kain pun tersenyum puas melihat Palma yang mulai kembali bersemangat itu. Setelah itu mereka pun menaiki tangga menuju ke lantai atas bersama dengan si Lil Tana. Sebelum misi penyelamatan yang dilakukan Kain dan yang lainnya itu terjadi, ketika mereka bertiga menuruni tangga menuju ke ruang bawah tanah, Darmesia yang tinggal sendirian itu pun berdiri siaga di ruangan itu. Darmesia pun menghela napas sambil melihat para pengawal yang kini telah kehilangan kesadaran mereka. Kemudian perlahan-lahan ia pun tenggelam dalam bayang-bayang dan menghilang. Pada saat itu sebuah kereta kuda pun berhenti di depan perusahaan itu. Dan dari kereta itu turunlah dua orang sosok pria dengan perut yang besar dan tubuh yang berat. Ya betul, dia adalah si Cordino. Mereka pun membahas rencana penculikan mereka yang berjalan dengan lancar berkat menyewa petualang berperingkat tinggi yang terbiasa melakukan pekerjaan di balik layar seperti itu. Dan berkat itu mereka pun berhasil membereskan semuanya. Marquis Cordino bersama dengan Matias, sang ketua perusahaan Narnis itu pun tertawa bersama dan mereka pun sampai di depan perusahaan itu. Baik Matias maupun Marquis Cordino pun tampak sedang dalam suasana hati yang bahagia, sampai Matias menyadari bahwa pintu di perusahaannya yang sangat besar dan bisa dianggap sebagai lambang perusahaannya itu telah tidak ada lagi. Menyadari hal itu, Matias pun masuk ke dalam gedung dengan terburu-buru dan Marquis Cordino pun mengikuti di belakangnya. Lalu apa yang mereka lihat adalah sosok para petualang yang telah bergeletakan di lantai dan kehilangan kesadaran mereka. Dan salah satu di antara mereka telah kehilangan tangannya beserta tangan yang juga tergeletak di lantai. Melihat pemandangan itu, mata mereka berdua pun terbelalak. Matias pun segera memerintahkan pengawal kereta mereka untuk melindungi si Cordino. Dan para prajurit yang mengawal kereta itu pun langsung berdiri mengelilingi Cordino. Cordino pun bertanya tentang apa yang terjadi dan Matias pun hanya bisa menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia juga tidak tahu apa yang telah terjadi, sehingga ia pun memerintahkan salah satu pengawalnya untuk membangunkan Gelter untuk ditanyai tentang situasinya. Setelah diperintahkan oleh si Matias, salah satu pengawal itu pun segera membangunkan Gelter. Gelter yang tersadar kembali pun perlahan-lahan berusaha untuk bangkit dan ia pun melihat sekitarnya. Saat ditanyai tentang situasinya, Gelter yang masih setengah sadar itu pun perlahan membuka mulutnya dengan hanya mengatakan kata monster. Pada saat yang sama, Lil Tana dan pelayannya Nigito pun muncul dari dalam toko. Awalnya Lil Tana dan Nigito merasa kebingungan karena ketika mereka baru saja kembali ke aula, mereka langsung ditodongkan dengan pedang oleh sejumlah prajurit. Namun Lil Tana pun sadar dan mulai mengatakan argumennya dengan mengatakan bahwa merekalah pelaku utama dari penculikan Palma dan akan segera menghubungi para prajurit. Lil Tana pun mengatakan itu dengan semangat, namun Matias tampak tidak memperdulikannya dan hanya tersenyum karena ia merasa bahwa ia akan mendapatkan satu mangsa lagi, sehingga ia segera memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap si Lil Tana. Saat itu terjadi, Kain yang muncul setelah menaiki tangga itu pun tiba-tiba masuk ke dalam pembicaraan mereka.
Dengan menyebut Kain dengan sebutan bocah, Matias pun bertanya kepada Kain apakah dia yang telah melakukan semua itu. Mendengar pertanyaan itu, Kain pun merasa heran karena Matias telah mengatakan hal itu kepadanya, dan Kain pun meminta pendapat Cordino tentang apa yang telah dikatakan oleh Matias tersebut. Mendengar perkataan Kain, baik Matias, para tentara yang tengah menodongkan pedang mereka maupun Cordino pun membuka mata mereka lebar-lebar. Dari celah antara pengawal yang sedang mengelilinya, Cordino pun melihat sosok Kain yang menggunakan pakaian petualang yang membuatnya sangat terkejut. Cordino pun bertanya bagaimana Kain bisa ada di sana. Para prajurit pun terkejut dengan perkataan Marquis Cordino yang menyebut nama Earl Silford, dan tentunya Matias adalah orang yang paling terkejut di antara mereka. Kain pun menampakkan senyuman wajahnya yang jahat ke arah Matias yang sebelumnya pernah menghadiri pesta di rumahnya itu. Bentar guys, mau minum dulu. Melihat senyuman di wajah Kain, Matias pun merasa ngeri sehingga ia pun segera memerintahkan semua pengawalnya untuk menyarungkan pedang mereka. Sambil gemetar, Matias pun bertanya mengapa Kain bisa ada di tempat seperti itu. Kemudian Kain pun melanjutkan perkataannya dengan nada yang dingin dengan mengatakan bahwa yang pertama, dia tidak mendengar ada permintaan maaf. Meskipun Kain itu lebih muda dari Matias, namun Kain masihlah seorang bangsawan. Namun di depan bangsawan lain, Matias telah memanggilnya dengan sebutan si bocah, yang menurut Kain itu bisa jadi tanda penghinaan, dimana itu memungkinkan Kain untuk bisa menjatuhkan hukuman makar. Mendengar perkataan itu, Matias pun menolehkan wajahnya dan melirik ke arah si Cordino. Sesuai dugaan, bahkan Cordino sekalipun hanya bisa mengangguk menyetujui hal itu meskipun lawannya lebih muda. Matias pun langsung berlutut di tempat dan kemudian bersujud memohon maaf kepada Kain. Melihat Matias yang bersujud, Kain pun melanjutkan perkataannya dan menganggap permintaan maaf Matias itu sudah cukup baginya. Namun Kain juga mendengar bahwa Matias telah memanggil Liltana dengan sebutan cewek itu yang berusaha disangkal oleh Matias. Kemudian Kain pun mengatakan bahwa meskipun Liltana itu bukanlah putri bangsawan, tapi dia adalah putri keenam Kekaisaran Visus. Sehingga Kain pun meminta pendapat si Cordino tentang apa hukuman yang pantas karena telah melecehkan tuan putri dari negeri tetangga tersebut. Mendengar itu, baik Cordino dan Matias pun menampakkan ekspresi keterkejutan di wajah mereka. Hal itu terjadi karena Liltana tidak terlalu suka untuk tampil mencolok. Sewaktu pertama kali tiba di kerajaan itu, Liltana memang disambut, namun hanya beberapa orang saja termasuk sang raja, Perdana Menteri Magna, serta Duke Eric yang mengetahui wajah si Liltana. Dan itu adalah pertama kalinya si Cordino melihat wajah si Liltana. Mengesampingkan mereka berdua yang sedang terkejut, Kain pun melirik ke arah Liltana dan Liltana pun menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah lencana dengan lambang Kekaisaran Visus dari sakunya sambil memperkenalkan dirinya sebagai Liltana van Visus, putri keenam Kekaisaran dari Visus. Liltana juga mengatakan bahwa dia sudah menyaksikan semua kejahatan mereka yang telah menculik temannya Silpalma, dan Liltana juga berniat akan melaporkan itu secara langsung kepada sang raja. Liltana pun mengatakan itu dengan nada yang sangat tegas sehingga membuat si Matias gemeteran yang langsung menyangkalnya. Mendengar bantahan dari Matias itu, baik Kain maupun Liltana pun mulai mengerutkan alis mereka. Liltana pun mengatakan bahwa dia sudah melihat semua yang ada di ruang penjara bawah tanah, dan dia juga telah menyaksikan ada beberapa anak lainnya yang mereka tangkap. Matias yang panik pun melirik ke arah si Cordino, namun jawabannya sungguh tak pernah dia duga karena si Cordino malah memarahi Matias dan berpura-pura tidak mengetahui soal itu. Matias pun terkejut karena ia sangat mengharapkan bantuan Marquis Cordino, namun ternyata ia malah dihianati. Lalu kemudian pintu pun terbuka dan sejumlah besar prajurit pun masuk ke dalam gedung. Seorang kapten prajurit yang memimpin mereka pun sudah mengeluarkan pedangnya, namun gerakan mereka terhenti karena melihat pemandangan yang tak biasa di aula itu. Di sana mereka melihat seorang pria yang diduga sebagai Matias, sang ketua perusahaan itu, yang sedang bersujud di hadapan seorang gadis kecil dan seorang bocah laki-laki, serta para prajurit yang sedang melindungi seorang bangsawan dan juga beberapa orang petualang yang tergeletak jatuh di lantai, yang membuat tak ada satupun dari pasukan prajurit yang baru datang itu yang mampu memahami situasinya. Lalu entah sejak kapan Darmesia pun tiba-tiba muncul di belakang Kain dan membisikkan sesuatu di telinga Kain bahwa dia telah memanggil para prajurit untuk berjaga-jaga.
Kain pun berterima kasih kepada Dharmesia atas keputusan yang tepat yang telah diambilnya itu. Ketika mengetahui bahwa Dharmesia lah yang telah memanggil para prajurit itu, Kain pun mengangguk dan mulai berbicara kepada para prajurit bahwa perusahaan itu telah melakukan penculikan dan Palma, gadis di belakangnya itu, adalah salah satu korbannya, sehingga mereka datang ke sana untuk menyelamatkannya. Kain juga mengatakan bahwa di dalam masih ada banyak anak-anak yang kemungkinan juga merupakan korban dari penculikan tersebut. Sehingga Kain pun juga meminta mereka untuk memeriksanya. Mendengar penjelasan Kain tersebut, sang kapten pun mengerutkan alisnya. Orang-orang yang ada di sana pun sudah mengenal Kain, namun tidak dengan para prajurit yang baru datang itu, sehingga mereka pun menanyakan tentang para petualang yang bergelimpangan di lantai. Kain pun mengatakan bahwa dialah yang telah melumpuhkan mereka karena mereka telah menodongkan senjata mereka. Kemudian prajurit itu pun bertanya kepada Kain apakah dia pengawal Liltana. Sekilas Liltana memang tampak seperti seorang putri bangsawan, namun saat ini Kain tampak seperti seorang petualang, sehingga para prajurit itu pun mengambil kesimpulan bahwa Kain adalah pengawalnya. Lalu di sini Kain pun memperkenalkan dirinya sebagai Earl Kain von Silvoth de Rintel, dan ia juga memperkenalkan gadis yang ada di sampingnya sebagai tuan putri dari Kekaisaran Visus. Liltana pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai Liltana van Visus. Para prajurit termasuk sang kapten pun terdiam membeku mendengar hal itu. Sang kapten yang tersadar pun langsung segera berlutut yang diikuti oleh para prajurit yang lainnya. Lalu sang kapten pun mengangkat wajahnya dan mulai berbicara memohon maaf atas ketidaksopanan mereka, karena mereka masih belum bisa memahami situasinya. Sang kapten itu pun meminta Kain dan Liltana untuk menjelaskan situasinya. Tersadar tentang hal itu, Kain pun menjelaskan bahwa seorang gadis dari perusahaan Sarakan telah diculik, dan itu juga berhubungan dengan seorang laporan dari putri Liltana sebelumnya. Sang kapten pun mengerti karena mereka juga telah mendengar laporan itu dan para prajurit juga sedang melakukan pencarian. Kain pun mengangguk dan melanjutkan perkataannya bahwa gadis itu telah ditangkap dan dikurung di dalam penjara bawah tanah di bawah bangunan perusahaan itu. Setelah mendapatkan informasi itu, dia pun langsung datang ke sana. Dan karena perusahaan Sarakan adalah mitra bisnisnya untuk menjualkan produk-produk buatannya, jadi wajar bagi Kain untuk ikut melakukan pencarian. Sang kapten itu pun sangat tidak bisa memahami mengapa Kain yang mau repot-repot datang dan mencarinya sendiri, karena biasanya seorang bangsawan akan memberikan instruksi kepada bawahannya dan tidak akan bergerak sendiri, karena jika mereka bergerak sendiri ada kemungkinan mereka akan terlibat dalam sebuah pertempuran. Melihat ekspresi sang kapten yang tampak meragukannya, Kain pun mengeluarkan kartu guil miliknya yang berkilauan dengan warna platinum dari sakunya. Gelter yang baru saja sadar itu pun terkejut melihat kartu guil yang disodorkan oleh Kain, karena Gelter yang sudah lama menjadi seorang petualang pun baru mencapai peringkat B, sehingga dia mengerti betapa sulitnya menaikkan peringkatnya itu. Dan terkait petualang rank S, itu adalah tingkatan di atas rank A, dan petualang yang telah mencapai peringkat itu wajar jika dianggap sebagai monster. Dan tentu saja para prajurit juga membuka mata mereka lebar-lebar melihat warna pada kartu guil itu. Sang kapten pun mengerti dan segera memerintahkan anggotanya untuk memeriksa ke bagian dalam untuk menyelamatkan anak-anak. Mendengar perintah dari sang kapten, beberapa prajurit pun masuk ke dalam dan melakukan pemeriksaan. Dan sementara itu, satu orang di ruangan itu pun berusaha untuk pulang, namun sang kapten menahannya. Orang itu pun memberontak dengan mengatakan bahwa dia adalah Marquis Cordino dan tidak ada hubungannya dengan kasus itu karena dia baru saja tiba di sana. Tanpa menggubris perkataan sang kapten, Marquis Cordino pun meninggalkan perusahaan. Liltana pun bertanya kepada Kain tentang si Cordino dengan nada gelisah, namun Kain hanya bisa mengangguk. Karena dengan situasi seperti itu mereka tidak bisa menghentikannya, karena Marquis Cordino itu lebih tinggi dari Kain. Lagi pula, Cordino adalah salah satu menteri kerajaan itu, sehingga mereka tidak bisa menghentikannya begitu saja tanpa bukti. Mendengar penjelasan Kain, Liltana pun memasang ekspresi kecewa bercampur kesal. Sama, gue juga kesal karena harusnya Cordino ini harus dihabiskan gitulah ya. Namun Kain mengatakan semuanya akan berbeda jika Matthias mengungkapkan semuanya. Kain pun hanya mengatakan itu sambil tersenyum melihat ke arah Matthias yang sedang berlutut. Ini senyumnya senyum jahat ya. Menyadari tatapan itu, tubuh Matthias yang besar itu pun gemetar dan bercucuran keringat dingin. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini.
Di video selanjutnya itu ya tentang kelanjutan dari kasus si Cordino ini. Nanti akan ada penghargaan dari si Raja juga untuk Liliana dan juga untuk Kain. Raja juga akan menyuruh Kain untuk menyelesaikan kasus tersebut gitu. Jadi pokoknya ditunggu aja lah ya di video selanjutnya, mungkin minggu tahun depan. Dah, dan see you.